Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah. Ya, makanya ini juga perlu menjadi renungan buat kita. Ya, sekali-kali kita diam, merenung, muhasabah, berapa sih nikmat yang Allah kasih kepada kita, sehingga kita betul-betul memastikan bahwa apa yang dikatakan, disampaikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak adanya, merupakan kebenaran yang nyata yang kita dapatkan, kita rasakan betapa nikmat Allah itu memang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bakal dapat menghitungnya. Artinya jumlahnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dari nikmat bangun tidur, ya kita sudah pernah menyampaikan, banyak orang lupa kalau bangun tidur itu nikmat Allah. Dari mana kita melihat bangun tidur itu nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, coba kita bayangkan kalau kita tidur, kita nggak dibangun lagi, selesai berarti. Ya. Berarti kelar nikmat itu. Bahkan ini menunjukkan nikmat yang semua kita selalu mengharapkan, kita selalu bisa bangun dari tidur kita, sehingga kita akan hidup dan merasakan, mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan itu dibuktikan bahwa Nabi SAW menyuruh kita untuk bersyukur pada saat kita bangun tidur. Kita diperintahkan, disunahkan oleh Nabi SAW untuk memuji Allah sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah karuniakan berupa kita bangun dari tidur kita. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita lihat di antara sunnah Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita untuk dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah berupa bangun tidur ini. Nabi memerintahkan kita, menyuruh kita untuk memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Jadi orang tidur itu, ya, pada hakikatnya dia dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah ini nikmat yang luar biasa? Yang barangkali ada orang-orang yang tidur kemudian tidak dibangunkan, tidak dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia tidur, yang hakikatnya adalah kematian, yang bisa saja dia tidak dibangunkan kembali oleh Allah, lalu pada saat dibangunkan kembali dari tidurnya, itu merupakan nikmat yang besar, nikmat yang harus kita syukuri. Sehingga kalau orang sadar bahwa bangun tidur itu nikmat yang besar, pastinya dia akan berupaya menggunakan nikmat setelah dibangunkan dari tidurnya. Dia berupaya bagaimana hari ini saya harus berbuat baik, jangan sampai hari ini ya justru banyak keburukannya daripada kebaikan. Seterusnya dia akan merenung, dia akan memikirkan itu. Bagaimana kalau seandainya hari ini saya tidak dibangunkan oleh Allah, tidak ada tambahan nikmat, tidak ada tambahan amal soleh, tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla seterusnya. Maka ini jelas bangun tidur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bangun tidur, belum yang lain-lainnya, yang belum nikmat-nikmat yang Allah berikan setelahnya. Ya. Maka alhamdulillah juga di antara nikmat Allah yang patut kita syukuri, nikmat berupa kemudahan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ya, alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kemudian setelah itu kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal soleh kita dengan kita duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita berharap seluruh amal-amal kita ini Allah jadikan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan diberikan balasan ganjaran yang sebaik-baiknya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana tafsir yang akan kita sampaikan dan jelaskan dalam kesempatan subuh ini yaitu tafsir surat At-Takwir, ya, surat At-Takwir. Di mana surat At-Takwir ini dinamakan dengan surat At-Takwir diambil dari ayat pertamanya, di mana At-Takwir ini bentuk masdar dari kata kuwirat, ya, diambil dari kuwirat, fi'il kuwirat, ya, di mana fi'il ini memiliki masdar atau bentuk dasar kata dasarnya yaitu at-takwir. At-takwir maknanya artinya digulung atau dilipat. Di mana surat At-Takwir ini surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke kota Madinah, atau dinamakan dengan surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah. Dan juga surat At-Takwir ini surat yang para mufassirin, para ulama ahli tafsir, ya, tidak pernah atau tidak mendapatkan nukilan baik dari para sahabat, dari para tabi'in, di mana surat ini memiliki sebab khusus diturunkannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata tidak semua surat-surat dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Ya, jadi kalau kita bertanya apakah semua surat dalam Al-Quran memiliki sebab diturunkannya, tidak, ya, jawabannya maka tidak semuanya, ya. Termasuk dalam surat At-Takwir ini surat yang tidak memiliki sebab khusus diturunkannya oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja surat At-Takwir ini, kata para ulama, surat yang Nabi pernah mengatakan kalau kita ingin melihat, menyaksikan bagaimana fenomena yang terjadi pada saat terjadinya kiamat, maka di antara surat yang hendaknya kita baca adalah surat At-Takwir. Jadi kalau kita mau tahu gimana sih nanti gambaran hari kiamat, apa sih yang terjadi saat itu, ya, maka untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan tentang fenomena yang bakal terjadi pada saat kiamat nanti, maka di antara dengan kita menelaah, mengkaji, ya, surat At-Takwir ini, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman idza syamsu kuwirat, di mana pada saat terjadinya kiamat, maka di antara fenomena yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu, kata Allah, idza syamsu, apabila matahari itu, kata Allah, kuwirat, matahari itu luffat. Ya, kuwirat maknanya luffat, kata para ulama, itu maknanya digulung, dilipat oleh Allah. Wa dhahaba dawuha, dan lenyaplah cahayanya saat itu. Ya, nanti matahari dilenyapkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat terjadinya kiamat. Kalau selama ini kita tahu bahwasanya juga di antara fenomena atau tanda mendekati kiamat itu diawali dengan diterbitkannya matahari dari barat. Kalau saat ini matahari terbit dari timur, Pak, ya? Ada yang pernah setelahnya melihat matahari terbit selain dari timur? Nggak ada yang melihat. Tapi Nabi pernah memberitakan berita yang gaib, ya, berita yang merupakan wahyu yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang pada asal Nabi tidak tahu dengan hal-hal yang gaib, ya. Nabi tidak tahu dengan berita-berita yang belum terjadi tentunya. Sebagaimana semua kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun Nabi SAW bedanya dengan kita, Nabi diberitahu oleh Allah, ya, melalui wahyu. Ya. Yang di antara berita gaib yang diberitakan oleh Allah kepada Nabi SAW tentang terjadinya kiamat, tentang terjadinya atau tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya atau begitu dekatnya kiamat, ya. Maka diantaranya apa? Diantaranya terbitnya matahari dari barat. Nanti kalau bapak pagi ini melihat matahari terbit dari barat,
berarti kiamat itu. Berarti sudah jelas-jelas begitu, sebentar lagi kiamat. Berarti bukan begitu sebentar ya. Berarti setelah itu akan kiamat berarti. Ya. Dan itu disebutkan Nabi SAW. Ya. Seperti ketika Nabi menyebutkan berakhirnya atau tidak diterimanya taubat seorang hamba. Ya. Di mana taubat seorang hamba itu senantiasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diterbitkannya matahari dari barat. Nabi SAW mengatakan, ya, innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ya qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba itu, menerima taubat hambanya selagi matahari belum terbit dari barat. Ini maksudnya jangan sampai nanti kita baru bertobat kepada Allah ketika terbit matahari dari barat, maka saat itu taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitupun tanda fenomena yang terjadi pada hari kiamat. Setelah ditandai matahari terbit dari barat, maka tanda besarnya adalah ya, atau fenomena yang terjadi pada saat kiamat itu sendiri, di mana matahari itu akan digulung, dilipat, dan kemudian dilenyapkan cahayanya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fenomena lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujum, dan apabila an-nujum maknanya adalah jam'u najmin, bentuk jamak dari kata najmun yaitu bintang. Juga termasuk di dalamnya adalah planet-planet. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua benda-benda yang ada di langit, bintang, planet dan seterusnya itu, maka pada saat terjadinya kiamat Allah takdirkan inkadarat. Inkadarat maknanya tanasar, berjatuhan. Allah jatuhkan semua bintang-bintang, planet-planet ya, yang tadinya bergantung di langit yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi hiasan-hiasan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat terjadinya kiamat, Allah runtuhkan, jatuhkan semua planet, semua bintang yang ada di langitnya Allah Azza wa Jalla. Ya, maksudnya dihancurkan oleh Allah dengan cara dijatuhkan. Ya. Kan kalau menghancurkan gitu Pak ya, dilempar aja Pak, jatuh. Piring gitu Pak ya. Kayak piring kita lempar dari atas. Nah, dijatuhkan semua. Ya. Kemudian saat itu pun fadzahaba nuruha, maka semua bintang, semua planet yang memancarkan cahaya pada asalnya ketika dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hancur dan lenyap cahayanya pasti. Tidak ada lagi cahayanya. Kemudian juga pada saat itu, pada saat yang sama dalam ayat yang ketiga, ya, fenomena yang terjadi pada saat kiamat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal jibalu suyirat. Al-jibal bentuk jamak dari kata jabal. Pernah dengar Jabal Uhud, ya, Jabal Nur, Jabal Arafah. Itu artinya apa? Gunung, bukit atau gunung. Ya. Maka gunung-gunung ini wa idzal jibal, dan apabila gunung-gunung kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Gunung-gunung ini apa Pak? Gunung yang Allah ciptakannya sebagai pasak-pasaknya bumi, yang membuat bumi itu mustaqir, bumi itu menetap, ya, tidak bergoyang, tidak terjadi gempa. Itu karena Allah Subhanahu wa taala memasang pasak-pasaknya, dan pasak-pasak bumi itu adalah gunung-gunung yang Allah ciptakan. Ya. Lihat bagaimana ketika gunung meletus Bapak ya, bumi berguncang. Ya. Bumi itu akan berguncang. Ya. Itu sunnatullah memang. Ya, sunnatullah, karena gunung-gunung itu adalah dijadikan oleh Allah sebagai pasak-pasak bumi.
sehingga membuat bumi itu berdiam di tempatnya, tidak berguncang, tidak bergejolak, tidak gempa. Ya, maka ketika kemudian gunung itu dihancurkan, ini belum dihancurkan semuanya, satu dihancurkan aja meletus, bumi terjadi gempa. Kan itu ya, membuat bumi itu berguncang. Itu baru 1-2 gunung, itu baru meletus, tidak dihancurkan keseluruhan, cuma meletus keluar api. Ini bagaimana kalau nanti saat pada terjadinya kiamat, Allah jadikan semua gunung yang tadinya menjadi pasak-pasaknya bumi, itu saat terjadinya kiamat Allah buat suyirat. Suyirat itu dijalankan, diterbangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maksudnya diterbangkan, dijalankan, ya, dilepaskan. Ya, kalau pasak itu pakai paku, ya. Dia menancap di bumi untuk biar bumi tidak berguncang. Maka pada saat nanti terjadinya kiamat itu dilepaskan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gunung-gunung itu yang menjadi pasak bumi itu, yang kemudian diterbangkan untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kata para mufassir, ya, fasarat haba'an mumbassa, maka jadilah gunung-gunung itu seperti debu-debu yang berterbangan. Allah cabut dari permukaan bumi, ya, yang tadinya menjadi pasak-pasak bumi. Lalu kemudian Allah terbangkan, ya, Allah lempar, Allah terbangkan sehingga dia menjadi debu-debu yang berterbangan seperti debu, hancur lebur bagaikan debu yang berterbangan. Kita bisa bayangkan tuh gunung-gunung Allah jadikan dihancurkan sebagai debu-debu yang berterbangan. Kemudian juga saat itu yang terjadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikutnya yang keempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa idzal isyaru uttilat, dan apabila al-isyar maknanya adalah an-naqah, ya, an-naqah apa? Unta betina, ya. Ada apa dengan unta betina ini? Allah menyebutkan nanti pada saat terjadi kiamat, saking dahsyat dan mengerikannya kejadian kiamat itu, ya, onta-onta yang pada asalnya adalah menjadi perhiasan, menjadi barang yang berharga bagi manusia itu. Karena orang kalau dia Saudi itu kalau punya onta berarti itu menunjukkan dia, ya, orang yang beradab bahwasanya. Ya. Pernah Nabi akan menyebutkan, ya, mengibaratkan orang yang punya onta itu betul orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Seperti Nabi pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, ya, jadi gambaran orang dianggap orang punya itu kalau dia punya onta. Ya, karena nggak semua orang Arab punya onta, apalagi ontanya onta merah, onta yang berharga. Itu Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali, ya, fa wallahi la ayyahdiya bika rajulan wahidan khairul laka min khumrina. Lihat bagaimana onta ini barang yang berharga bagi orang Arab. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah wahai Ali, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, kalau ada orang yang mendapatkan hidayah Allah lantaran kamu, ya, kalau ada orang yang mendapatkan hidayah Allah itu gara-gara atau sebab kamu mendakwahinya, sebab kamu mengajaknya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mendapatkan hidayah Allah, satu orang saja kata Nabi, itu lebih baik dari seekor onta merah, kata Nabi SAW. Masya Allah. Ini menunjukkan onta itu suatu yang berharga, yang dicintai, yang betul-betul ingin dimiliki oleh banyak orang. Namun nanti pada terjadinya kiamat, pada saat terjadinya kiamat, Allah menyebutkan bagaimana onta-onta itu justru ditinggalkan. Orang gak peduli lagi dengan hartanya, ya. Orang saat itu justru gak berpikir lagi dengan harta bendanya, dengan kekayaannya, dengan kehebatannya yang ada. Mereka berupaya bagaimana selamat dari kejadian itu. Sehingga yang terjadi pada saat itu, kata Allah, wa idzal isyaru uttilat, dan apabila onta-onta yang sedang bunting yang sedang hamil, gitu ya, yang sedang mengandung anak-anaknya, ya, gitu ya, yang sedang mengandung anak-anaknya yang sedang hamil ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apalagi ontanya mengandung, bahkan bertambah nih ke hartanya, ya kan, bertambah kekayaan. Nah,
akan melahirkan anaknya, berarti bertambah kekayaannya. Itu justru pada terjadinya kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, utilat. Apa itu utilat? Turikat wa uhmilat. Ditinggalkan oleh pemiliknya, dicuekin, dibiarkan, diabaikan, gak peduli. Ya. Kayak kita inilah ya, kayak kita, rumah kita misalnya ada orang rumahnya kebakaran atau lagi saat gempa, itu kira-kira masih mikir hartanya enggak? Ya, akhirnya dia lagi kebakaran, waduh mana tuh uang saya yang saya simpan, ini lagi kebakaran, berkobar nih api. Kira-kira orang bakal mikir hartanya, menyelamatkan hartanya, menyelamatkan jiwanya. Kalau ada orang masih mikirkan kalau kebakaran yang udah berkobar begitu besarnya, masih mikir hartanya di dalamnya diambil, akhirnya terbakar, itu namanya kurang sehat akalnya berarti ya. Kan gitu Pak. Pastinya orang akan nggak peduli dengan semua hal. Apalah arti harta yang banyak itu yang terbakar itu kalau dirinya tidak selamat. Makanya ada dia berupaya menyelamatkan diri di saat itu. Dia berupaya bagaimana selamat dari musibah besar itu. Maka begitulah terjadi pada hari kiamat. Maka orang-orang saat itu tidak peduli dengan semua harta benda, tidak peduli dengan semua jabatan yang nggak, orang udah nggak mikir lagi itu dunianya. Dunia yang selama ini dia tumpuk-tumpuk, ya dunia yang selama ini dia kejar-kejar, yang dia mati-matian mendapatkannya, namun pada saat kiamat dia melupakannya. Dia tinggalkan, gak peduli itu. Yang ada bagaimana dia selamat dari musibah besar itu. Itu nanti begitu. Mungkin juga sama dengan hal kita hari ini. Bukan kiamat itu, ada kiamat sugro, ada kiamat kecil, kematian. Jadi kalau kiamat kubur itu yang terjadi kiamat itu ya, yang Allah menyebutkan fenomenanya. Tapi semuanya ada kiamat kecil. Ya bukankah sama hakikatnya kiamat itu adalah yang membuat kita bakal finish dari kehidupan kita. Ya, kita akan berakhir dari kehidupan kita. Bukankah kematian itu juga yang mengakhiri hidup kita? Ya, mungkin kalau orang tahu besok kiamat, dia akan berupaya menyiapkan dirinya, membekal dirinya bagaimana biar selamat dari kiamat dan selamat dari kehidupan setelahnya. Maka sama sebetulnya kematian adalah kiamat sugro, kiamat kecil mati itu, yang setiap kita pastinya akan menghadapinya sebelum nanti menghadapi kiamat yang besar. Ya, kenapa kita nggak berpikir, kenapa orang tetap masih terlalaikan dengan dunianya, masih menumpuk-numpuk harta yang tidak dia gunakan untuk membekali hidupnya di kehidupan setelah kematiannya. Padahal akan ditinggalkan juga, padahal nggak akan dia bawa. Padahal harta yang dia tumpuk-tumpuk, yang dia kejar-kejar, yang dia cari, yang dia simpan-simpan, yang dia cintai, yang dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah, ya sejatinya pada akhirnya dia akan tinggalkan juga. Kalau meninggal sudah selesai. Ya. Dia nggak peduli itu. Dia lupa mungkin kalau seandainya dia tahu kematiannya, ya mungkin dia akan habiskan semuanya untuk menyelamatkan diri. Tapi saat itu tidak ada gunanya, saat dia mau meninggal, ya, ajal telah tiba, maka semuanya tidak ada gunanya. Itu yang terjadi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang kelima, kalau tadi onta-onta yang begitu berharganya, begitu mahalnya, bahkan sedang hamil pula, pada terjadinya kiamat yang begitu mengerikan dan dahsyatnya musibah pada saat itu onta itu diabaikan, ditinggalkan, orang tidak peduli dengan hartanya. Begitupun yang lainnya Allah menyebutkan wa idzal wuhusyu husyirat. Al-wuhush, ya, itu maknanya binatang-binatang liar. Bagaimana para binatang ini pada saat terjadinya kiamat, Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan binatang-binatang liar itu wa idzal wuhusyu, dan apabila binatang-binatang liar itu kata Allah husyirat, dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dikumpulkan? Untuk apa binatang-binatang ini? Maksudnya Allah mengumpulkan para binatang-binatang liar ini. Ya, ada mata binatang buas, binatang liar, wuhush ini ya. Itu dalam rangka Allah liyaqtassa Allahu min ba'diha li ba'din. Untuk mengkisos sebagian dengan sebagian lainnya. Ya. Jadi sengaja ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menunjukkan kepada manusia, ini loh
bahwasanya amal perbuatan kita itu akan dibalas yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Di kisos itu berarti kalau ada binatang yang pernah dizolimi oleh binatang lain, nanti disuruh binatang yang dizolimi ini untuk membalas kepada binatang yang lainnya yang pernah menzolimi. Itu dalam rangka memperlihatkan kepada manusia, begitupun manusia akan begitu. Kalau binatang saja dikisos oleh Allah, ya, diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya, maksudnya gitu Pak ya. Ini binatang aja kok ditunjukkan sama di hadapan manusia pada saat terjadinya kiamat. Ya. Allah ingin menunjukkan ini dalam rangka memberitahu kepada manusia kalau binatang saja itu perbuatannya diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, binatang yang dulu dizolimi oleh binatang lain itu disuruh yang dizolimi untuk membalas perbuatan binatang lain yang menzolimi. Ya, yang dulu pernah ditanduk oleh temannya disuruh ditanduk lagi. Sehingga manusia berpikir, binatang aja seperti ini. Binatang aja dikisos sama Allah. Ya. Untuk diminta balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Maka bagaimana manusia pasti akan dikisos oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga fenomena yang terjadi pada saat terjadinya kiamat, wa idzal biharu sujjirat. Al-bihar bentuk jamak dari kata al-bahr. Apa lautan, laut samudra. Ya. Bagaimana yang terjadi pada laut, ya, pada lautan ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal bihar, dan apabila laut-lautnya Allah, ya, yaitu sujirat. Sujirat maknanya uqidat, ya, dinyalakan, dikobarkan. Ya, jadi seperti dijadikan sebagai lautan api. Ya. Allah jadikan lautan itu, kata Allah Subhanahu uqidat. Ya, dinyalakan seperti api dinyalakan, kata Allah Subhanahu wa taala, fasarat ala idhamya naran tatawaqqad. Kemudian jadilah lautan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, betul-betul menjadi kobaran api yang begitu besar. Ya, jadi nanti fenomena terjadi, ya, lautan-lautan Allah Subhanahu wa taala itu laut airnya seperti minyak yang kemudian menyalakan, mengobarkan api yang begitu besar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idzan nufusu zuwijat. An-nufus bentuk jamak dari kata nafsun, maknanya jiwa atau roh. Ya. Maka begitu pun saat terjadinya kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa-jiwa manusia itu, wa idzan nufusu, dan apabila jiwa-jiwa manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat terjadinya kiamat itu, ya, zuwijat. Ada yang mengatakan para fasir, ya, disatukan kembali dengan tubuhnya. Jadi semua ruh, ya, semua jiwa yang tadinya dipisahkan dari jasadnya pada saat kematian, ya, nanti pada saat terjadinya kiamat, ya, dikembalikan ruh kepada jasadnya, disatukan ke zuwijat, mana disatukan, ya, disatukan kembali ruh itu kepada jasadnya, kepada badannya, kepada tubuhnya. Itu diantara tafsir. Tafsir yang lainnya, para ulama mengatakan wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa itu dikawinkan, disatukan, ya, itu maksudnya adalah nanti jiwa-jiwa itu akan saling dikumpulkan berkelompok-kelompok. Ya. Jadi apa maksudnya? Misalnya yang jiwa-jiwa yang jahat akan Allah kumpulkan dengan jiwa-jiwa jahat lainnya. Jadi nanti fenomena kiamat itu di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, ya, manusia itu berdasarkan kecenderungannya ketika di dunia. Misalnya yang penjahat sama-sama penjahat, artis sama-sama artis, gitu ya Pak. Jadi berkelompok-kelompok, ya. Mereka akan dikumpulkan, disatukan berdasarkan kecintaannya, kecenderungannya. Makanya kata Nabi SAW, ya, Nabi pernah mengatakan ketika ada orang bertanya nanti dia bagaimana, bersama siapa nanti di hari kiamat, Nabi SAW mengatakan anta ma'aman ahbabta. Ya. Di antara yang pernah disebutkan Nabi SAW,
Bagaimana nantinya kita dikumpulkan di hari kiamat itu, kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Nanti jiwa-jiwa itu akan disatukan berdasarkan kecintaan. Ya. Kalau ada orang yang cintanya misalnya sama ahli maksiat, ya maka dia akan dikumpulkan bersamanya. Sebagaimana kalau ada orang cinta kepada orang yang berbuat baik, kepada Nabi, kepada para Nabi, kepada orang-orang soleh, maka begitu pun jiwa itu akan dikumpulkan bersama jiwa-jiwa yang soleh. Ya, maka itu diantara tafsir wa idzan nufusu zuwijat. Nah, maka itu Pak ya. Jadi sebetulnya kita ya sedang menentukan kelompok-kelompok kita nanti ketika di hari kiamat. Jadi manusia sudah menentukan nanti dia akan dikelompokkan bersama siapa nanti di hari kiamat. Itu berdasarkan apa yang dilakukannya di dunia, berdasarkan kecenderungan kecintaannya yang ada di dunia. Ya, fans, jadi dia ada fans club nanti di kiamat ya. Ini fans clubnya geng motor sih. Ini fans. Nanti orang akan dikumpulkan begitu. Ya. Sebagaimana para puasa mengatakan qurinat bi amsaliha wa nadhairuha, di mana jiwa-jiwa itu, ruh-ruh itu yang mereka akan dipadankan, disandingkan bersama yang semisalnya. Yang penjahat dan penjahat, yang buruk dengan yang buruk, yang baik dengan yang baik, yang soleh dengan yang soleh, dan seterusnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang juga terjadi pada saat kiamat itu, wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-mau'udah maknanya at-tiflatul manfunah. Ya, al-mau'udah kata para ulama yaitu bayi-bayi wanita yang ketika di dunia dikubur oleh orang tuanya hidup-hidup. Al-mau'udah. Apa makna al-mau'udah? Al-mau'udah maknanya kata para ulama at-tiflatul madfuna hayyatan, yaitu bayi-bayi wanita yang dikubur oleh orang tuanya dalam keadaan hidup. Dulu masa jahiliyah, ya. Orang-orang jahiliyah itu Bapak sekalian, ya. Termasuk pada masa Nabi pun masih ada melakukan perbuatan itu, ya. Di mana manusia saat itu merasa tercela aib kalau yang lahir untuknya itu bayi-bayi wanita. Jadi anggapan mereka ini, ya, dalam keyakinan mereka ini, kalau lahir bayi wanita ini membawa sial, ini aib, celah, cacat keluarga. Ya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan kalau bayi itu lahir wanita, maka hidup-hidup kemudian dikuburkan oleh mereka. Bukan dimatikan dulu, nggak dibunuh dulu, dikubur hidup-hidup. Dimana rusaknya jahilnya. Jadi jahiliyahnya, orang-orang jahil itu bukan karena kebodohan secara keilmuan, tidak. Jahil itu maknanya apa? Bodoh, bagaimana? Jahil itu bodoh, tidak tahu, itu jahil. Ya. Jadi kejahilan orang-orang terdahulu itu bukan karena mereka tidak maju secara keilmuan dan teknologi, tidak. Kita lihat bagaimana kaum Samud, kaum 'Ad bisa yang sudah tinggi teknologinya, ya, bisa memahat gunung-gunung menjadi istana-istana, itu kan luar biasa. Itu mereka tidak mudah secara keilmuan. Mungkin tukang-tukang sekarang yang, ya, tukang-tukang bangun kalah mungkin sama orang-orang Samud, ya, sama kaum 'Ad, kaum Samud. Ya. Mungkin kita jauh teknologi. Ya, mereka bisa memahat gunung-gunung, batu-batu itu untuk menjadi istana, rumah-rumah yang megah. Masya Allah. Ya. Piramid itu apa ya? Itu kan hasil tangan mereka. Ya. Maka saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya pada saat terjadi kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditanya dalam rangka memperolok-olok, menghinakan orang tuanya yang menguburkannya. Kok bisa dikuburkan? Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi wanita yang dikuburkan hidup-hidup su'ilat ditanya oleh Allah, apa pertanyaannya? Apa yang ditanya oleh Allah kepadanya? Maka Allah menyebutkan pada ayat berikutnya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa mereka harus dibunuh, dikubur hidup-hidup? Apa alasannya? Ya. Itu yang
nanti terjadi di saat kiamat, ya. Allah bertanya, mereka ditanya bayi-bayi wanita ini yang dikubur hidup-hidup, su'ilat yaumal qiyamah su'alat tatibillah. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama ditanyakan dalam rangka membuat bayi itu tenang. Kamu sebetulnya nggak berdosa, maksud gitu ya. Pertanyaan ini dalam rangka apa? Menenangkan, membuat jiwa bayi-bayi itu menjadi tenang. Ternyata mereka itu dibunuh bukan karena kesalahan mereka tidak berdosa. Ya makanya bahkan sampai dalam fikih, ya dalam ilmu fikih, kalau ada bayi yang dikandung, janin dikandung itu karena sebab perzinahan, ya, perzinahan, ya, hamil di luar nikah, maka pendapat yang roji para ulama tidak boleh digugurkan, ya, hukumnya haram untuk digugurkan. Kenapa? Karena bayi itu tidak berdosa, karena bayi itu tidak meminta untuk ditakdirkan dilahirkan dalam keadaan dari hasil zina. Ya, dia nggak ingin dikandung oleh ibunya karena sebab perzinahan. Siapa yang ingin kan? Ya. Sehingga dalam hal ini, ya, tidak boleh orang itu menggugurkan bayi yang sekalipun itu tercipta, ya, dia ada karena sebab perzinahan. Karena dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Yang berdosa adalah orang tua biologisnya, ya. Orang tua biologisnya yang bersalah, ya. Sehingga bayi ini tidak ada kaitannya, dia tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, sehingga tidak boleh dia dibunuh, digugurkan. Maka menggugurkannya adalah kejahatan, menggugurkannya adalah kezaliman yang besar. Ya berarti orang yang menggugurkan bayinya, ya walaupun itu hasil perzinahannya, itu merupakan kezaliman yang besar yang dilakukan pada bayi itu, bagian tersebut yang tidak berdosa, ya. Dalam rangka menutupi kejahatannya. Jadi kenapa digugurkan itu apa? Karena malu kan Bapak ya. Dalam rangka menutupi kejahatannya. Udah jahat, dia ingin tutupi kejahatannya. Ya, sudah berbuat zalim, berbuat maksiat, dia ingin menutupi kemaksiatan dengan cara dia gugurkan bayi. Kan nggak boleh. Itulah sanksinya, itulah hukumannya. Ya, itu bahwasanya berarti tidak boleh. Ya, jadi itu yang terjadi, bayi-bayi itu yang ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menyebabkan, ya, bayi-bayi itu kemudian dibunuh, ya, dikubur hidup-hidup, dibunuh oleh orang tuanya. Dan juga dalam rangka ini membuat orang tuanya yang membunuhnya itu Allah ingin menghinakannya. Ya, Allah ingin menghinakannya. Dan Allah juga bertanya kepada mereka orang tuanya, bi ayyi dzanbin kana dafanaha. Karena sebab apa kalian ini, kata Allah. Kepada Allah juga ditanyakan kepada bayinya, dan juga ditanyakan kepada orang tua yang membunuhnya. Ya. Karena sebab apa, dosa apa, ya, bayi itu sehingga kamu membunuhnya, kata Allah Azza wa Jalla. Itu yang akan ditanyakan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Itu diantara fenomena pada saat terjadi kiamat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idzas suhufu nusyirat. Ya, pada terjadinya kiamat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa idzas suhuf, dan apabila lembaran-lembaran, catatan-catatan. Suhuf ini catatan, lembaran, tulisan. Maksudnya apa? Lembaran-lembaran amal manusia. Ya, maksudnya suhuf di sini. Lembaran-lembaran ini maksudnya adalah suhuful a'mal. Itu catatan-catatan, ya, perbuatan manusia ketika dunia, ya. Maka saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat terjadi kiamat, wa idzas suhufu nusyir, dan apabila catatan-catatan amal manusia yang dilakukan di dunia nusyirat, diperlihatkan, disodorkan kepada nih amal kamu. Di kiamat nanti, ya, saat fenomena kiamat itu, semua catatan amal kita akan disodorkan, diberikan kepada kita untuk kita melihat. Ini lebih kerja kamu, jangan. Ini amal kamu, ini bukunya. Ya, semua kita bisa melihat. Oh, dulu hari Ahad saya ngaji di Masjid Baitur Rahim. Ada catatan, ada catatan. Ya. Ada catatan. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, selain catatan-catatan amal kita akan disodorkan, ditunjukkan kepada kita,
Juga fenomena lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila as-sama langit, ya. Dan apabila langit Allah Subhanahu wa taala kushitat. Apa kushitat ini? Kushitat kata para ulama maknanya quliat wa uzilat min makaniha. Quliat maknanya ya dihancurkan. Ya. Dihancurkan, ya, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya, pasti diruntuhkan. Ya. Dan apabila langit itu diruntuhkan, dilenyapkan dari tempat asalnya. Tempat asalnya dia di atas, ya, menjadi atapnya bumi. Namun pada saat terjadi kiamat, Allah jadikan langit itu runtuh, dilenyapkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Itu terjadi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idzal jahimu su'irat, dan apabila al-jahim maksud neraka jahim. Makna nama dari neraka, ya. Bagaimana yang terjadi pada neraka kata Allah Subhanahu wa taala wa idzal jahim, dan apabila api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menunjukkan saat terjadinya kiamat itu Allah jadikan su'irat. Apa itu su'irat? Su'irat maknanya uqidat fa udridat. Ya, dinyalakan, dikobarkan apinya oleh Allah SWT. Ya, dinyalakan. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga juga kata Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan terjadinya kiamat, Allah Subhanahu wa taala jadikan surga satu uzlifat. Uzlifat maknanya kata para ulama, ya, kuriban, maknanya kuriban, yang dimana surga saat itu betul-betul didekatkan kepada penghuninya, agar penghuninya dengan mudah masuk ke dalam. Siapa penghuninya? Al-muttaqin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala saat itu Allah buat surga itu mendekat, ya, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahluhal muttaqun, kepada penghuninya orang-orang yang bertakwa di dunia, ya. Karena al-muttaqun itu jelas Allah menyebutkan dia penghuni surga. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran di antaranya ayat 131, Allah mengatakan ya uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan, disediakan untuk orang yang bertakwa. Ya. Maka saat itu, saat terjadi kiamat, maka Allah mendekatkan surga kepada penghuni agar kemudian masuk ke dalamnya. Jadi tidak perlu bersusah payah, dimudahkan oleh Allah, didekatkan. Ya. Maka juga saat itu, ya, pada saat terjadi kiamat pula, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan alimat nafsum ma ahdar. Ya, ketika terjadi semua fenomena tadi, maka saat itu kata Allah Subhanahu wa taala alimat nafsun. Ya, alimat maknanya mengetahui, nafsun jiwa. Ya. Maka semua jiwa manusia kata Allah Subhanahu wa taala, maka saat terjadinya kiamat dia betul-betul menjadi tahu, sadar, melihat ma'ahdor, semua amal yang pernah dia perbuat di dunia. Baru orang tersadarkan. Jadi kiamat itu menyadarkan, ya, fenomena kiamat betul-betul menyadarkan, membuat manusia menjadi betul-betul tahu dengan semua perbuatannya yang baik maupun yang buruk yang dia lakukan di dunia. Itu bagus. Ya Allah buat seperti itu. Ya. Di sini disebutkan idza waqa'a dzalik tayaqqanat wa wajadat kullu nafsin ma qaddamat min khair aw syarr. Kata para mufassir, ya, apabila terjadi kiamat, maka betul-betul semua jiwa manusia itu, ya, itu betul-betul menjadi yakin dan betul-betul mendapatkan, melihat semua yang dia perbuat di dunia, baik itu kebaikan, amal soleh, ibadah, atau keburukan, maksiat yang dilakukan. Dia betul-betul menjadi jelas mengetahui. Dikasih kitabnya, catatan amalnya, dan kemudian dia betul-betul tahu, sadar, mengakui, ya, tidak bisa mengelak, ya, dengan semua perbuatan yang dilakukan di dunia. Ya, kita nggak bisa mengelak saat itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah
bersumpah pada ayat berikutnya, ayat 15, dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bil khunnas. Kata Allah, maka ya apabila aku bersumpah, kata Allah, ya, dan aku pun bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Ya, bil khunnas. Allah bersumpah dengan khunnas. Apa khunnas ini? Al khunnas kata para ulama bin nujum al mukhtafiya anwaruha nahara. Ya, bersumpah dengan bintang-bintang yang saat itu telah redup, ya, yang redup cahayanya di siang hari. Ini bintang-bintang itu sebetulnya terang bercahaya. Ya, maka pada siang hari, ya, jadi bintang-bintang pada siang hari itu cahayanya dibuat redup oleh Allah SWT. Ya, kita nggak lihat lagi matahari cahayanya, bulan nggak terlihat. Ya, kalah dengan cahaya siang hari itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaannya ini menunjukkan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah ingin menunjukkan ciptaannya yang begitu dahsyatnya, ya, seperti bintang-bintang tadi yang tadinya begitu bercahaya, mengeluarkan cahaya, namun ketika Allah ciptakan siang, maka cahaya menjadi redup, ya, terkalahkan dengan cahaya pada siang hari itu. Ya. Kemudian juga Allah menyebutkan bintang-bintang ini juga bersifat bukan selain dia menjadi redup, tidak bercahaya lagi pada saat siang hari. Allah juga jadikan bintang ini al-jawaril kunnas. Al-jawar maknanya kata para ulama al-jariyah, yang beredar, ya. Yang beredar al-jawaril kunnas, yang beredar dan kemudian bersembunyi di setiap orbitnya, bertempat di setiap orbitnya. Insya Allah, ya. Jadi Allah di antara kekuasaan Allah Azza wa Jalla, di antara kuasanya Allah ciptakan bintang yang begitu dahsyatnya ini, ya, yang mengeluarkan cahaya, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala kemudian buat bintang-bintang ini berjalan mengorbit di orbitnya masing-masing. Bukan punya tempat-tempatnya. Ya, seperti planet yang kita ketahui, ya. Planet itu punya lintasannya masing-masing. Dia nggak keluar dari lintasan kecuali nanti terjadi kiamat. Ya. Kecuali saat terjadi kiamat baru Allah hancurkan itu semua bintang-bintang planet-planet yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal-laili idza as'as, dan demi malam, kata Allah. Ya, kita sudah pernah menyebutkan bahwasanya bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, karena bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala kesyirikan. Ya, kemudian kalaupun Allah bersumpah dengan makhluk, apa maknanya masalah? Kita sering menyampaikan ini. Ya, di mana Allah yang Maha Agung tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Atau Allah ingin menunjukkan bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu Allah ingin menampakkan, ya, menunjukkan kepada kita betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ciptaannya begitu agungnya, maka bagaimana penciptanya? Itu yang Allah ingin tunjukkan. Ya. Kok Allah bersumpah dengan makhluk? Sementara kok kita dilarang? Ya. Kita dilarang bersumpah dengan makhluk. Kenapa? Karena sumpah itu adalah pengagungan. Ya. Sumpah itu adalah pengagungan. Berarti kalau ada orang yang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia ingin mengagungkan sebagaimana dia agungkan Allah Azza wa Jalla. Itu bagaimana? Sumpah itu bermakna apa? Bermakna pengagungan. Ya, berarti orang itu sedang ingin mengagungkan sesuatu yang menjadikan sumpah. Sementara kita dilarang. Ya, tidak ada yang boleh kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita besarkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan makhluk yang diciptakannya, itu semata-mata ingin menunjukkan akan betapa agungnya, ya, kedudukan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk tentunya di dalamnya mengandung makna bahwa Allah ingin agar manusia tahu berarti betapa lebih agungnya penciptanya.
Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, wal-lail, dan demi malam kata Allah Subhanahu wa taala. Idza as'as, apabila as'as. As'as maknanya, ya para ulama mengatakan as'as itu akbal. Makna as'as kata para ulama itu maknanya adalah akbala bi dhalali, dan apabila malam itu datang dengan kegelapannya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Siapa bisa menciptakan malam sebagaimana malamnya Allah dengan kegelapannya? Ya, ada gak orang yang saat ini betul-betul bisa misalnya merubah siang menjadi malam? Ya, paling hanya apa namanya hanya pertipuan mata aja misalnya orangnya, seperti yang dilakukan oleh para tukang sihir itu, penipuannya, tapi hakikatnya tidak berubah sebenarnya. Ya. Apa ada orang bisa betul-betul merubah siangnya Allah yang Allah jadikan ini, dia rubah betul-betul menjadi malam? Gak akan bisa. Itu hanya kalau ada itu tukang sihir itu, ya, dukun itu, ya, dia tidak merubah hakikat, dia hanya menipu pandangan mata kita, ya. Seperti misalnya sihir-sihir seperti debus, Pak, ya. Debus, ada orang kebal dibacok, ya, dipotong lehernya putus lalu bisa nempel lagi, bisa nyambung lagi. Itu tipuan mata, bosnya. Itu sihir yang berupa tipuan mata kita yang hakikatnya nggak terjadi seperti itu. Ya, jadi kita perlu tahu nih Pak, ya, ternyata itu tipuan mata aja. Kayak David Copperfield, ya, bisa apa gitu, memindahkan Monas kemana ya. Itu sebetulnya hakikatnya nggak terjadi. Ya, tapi kita ditipu pada itu. Ya, bahkan ada masa expirednya. Ya, jadi mana ada masa expirednya Pak, ya, sihir itu ya. Jadi, makanya sampai ada apa namanya, tolong yang satu perguruan tidak boleh mengganggu, bisa lihat gitu. Itu karena ada masa berakhir. Jadi pertipuannya itu nanti ada masa berakhir. Jadi akan kembali lagi pada asalnya. Jadi tipu mata kita. Ya. Maka ini Allah bersumpah dengan ciptaannya berupa malam dengan kegelapannya yang dibawanya. Lalu Allah kemudian bersumpah dengan waktu subuh, was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh kata Allah. Dan demi subuh waktu pagi hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, idza tanaffas, ya idza dhahara diya'uha, apabila datang cahayanya, apabila tampak dengan cahaya. Ya, berarti apa namanya subuh itu ya waktu pagi yang kemudian melenyapkan kegelapan malam gelap hilang, dan Allah kemudian tampakkan terang, tampakkan cahaya. Ya, itu suatu hal yang memang ciptaan Allah yang agung. Ya, kalau kita mau mentadabburinya. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah bersumpah menyebutkan betapa dahsyatnya, mengerikannya fenomena yang terjadi pada hari kiamat. Ya, kalau Allah setelah itu juga bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang begitu agungnya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan ya isi dari sumpah itu, innahu laqaulu rasulin karim. Ya, Allah mengatakan inna, ya, sungguhnya dia siapa dia ini? Ya, tak para mufassir mengatakan dhamir atau kata ganti dia di sini adalah Al-Qur'anul Karim, Quran, wahyu yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu, sesungguhnya Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, la qaulu rasulin karim, betul-betul dia wahyu kata Allah. Lah sini lamun taukid yang maknanya betul-betul kata Allah qaulu rasulin karim. Dia betul-betul wahyu yang disampaikan, yang dibawa dan disampaikan oleh seorang rasul yang mulia. Rasul di sini bukan Nabi Muhammad, ya. Rasul adalah malaikat Jibril. Ya. Sesungguhnya Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul qaulu, ya, wahyu, firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diamanatkan untuk disampaikan oleh siapa? Seorang rasul yang mulia, seorang utusan yang mulia, itu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jadi malaikat Jibril ini di antara gelarnya itu Rasulul Karim, utusan Allah yang mulia. Ya. Bagaimana mungkin Allah mengutus
untuk menyampaikan sesuatu yang mulia kecuali yang diutus adalah pastinya utusan yang mulia. Karena gitu banyak kalau misalnya ada raja itu akan mengutus utusannya itu yang kedudukannya sesuai dengan amanat yang akan disampaikan. Kalau cuma berita biasa yang dicurug keroncongnya aja. Kan gitu Pak ya. Kan kita gitu Pak ya. Kalau kita misalnya ingin mengutus orang untuk urusan besar, pastinya kita akan utus siapa? Orang besar gitu Pak ya. Masa kita akan menghadapi yang akan dihadapi ini masalah besar. Ya. Yang kita mau hadapi masalah besar. Kita akan menghadapi orang-orang besar. Kalau Bapak sebagai seorang raja, seorang presiden, pastinya akan diutus menjadi delegasi Bapak sebagai presiden ini. Kira-kira orang-orang yang nanti kalau menghadapi orang besar itu dia bakal kewalahan, kelabakan, gak bisa menghadapinya. Yang itu akan menjatuhkan kehormatan kita sebagai seorang presiden. Apa utusan yang memang hebat, utusan yang sudah kita siapkan, yang pilihan, yang betul-betul dia akan membawa harumnya nama bangsa kita, misalnya masih itu yang akan diutus. Maka begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menurunkan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu ingin diturunkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang lalu kemudian disampaikan kepada manusia, pastinya utusannya itu adalah utusan yang begitu mulia. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dia adalah penghulunya para malaikat. Penghulunya para malaikat. Maka Quran ini pun, karena Quran ini sesuatu yang mulia. Bagaimana kalau ini firman-Nya Allah? Ini ucapannya Allah yang mulia. Bagaimana mungkin itu diamanatkan kepada orang makhluk yang biasa atau kepada malaikat yang biasa? Pasti malaikat yang memiliki jabatan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sungguhnya ini Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu betul-betul yang menyampaikannya nanti itu adalah seorang utusan yang mulia, Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melabelkan, menyebutkan kedudukan Malaikat Jibril si Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk-makhluk yang lain. Punya kekuatan penuh diberikan Allah, yang betul-betul punya kekuatan yang penuh yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau utusannya lemah, bahaya, nggak bisa sangatnya, nggak sampai nih, dijegal di tengah jalan, gitu Pak ya. Itu kayak pasti itu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Malaikat Jibril? Karena Malaikat Jibril utusan yang mulia. Kemudian setelah itu juga Allah mengatakan dzi quwwah. Dzi quwwah itu kekuatan, powerful yang diberikan, powerful yang nggak bisa dikalahkan, ditanding. Kemudian juga Allah mengatakan indadzil arsy. Indadzil arsy di sisi pemilik arsy. Siapa yang pemilik arsy? Dzul arsy, pemilik arsy yang agung. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Malaikat Jibril ini, kata Allah, selain dia adalah utusan yang mulia, dia kemudian si pemilik kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala indadzil arsy, di sisi Allah pemilik arsy. Makinin maknanya yang memiliki kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Makin maknanya punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifatnya Malaikat Jibril. Jadi Malaikat Jibril tadi di antara kemuliaannya, dia adalah Rasul yang paling mulia di antara semua malaikat. Kemudian punya kekuatan, kemudian juga punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga sifat Malaikat Jibril setelah itu disebutkan oleh Allah, dipuji oleh Allah, muta'in. Muta'in maknanya ditaati perintahnya. Tuti'uhul malaika, kata para mufassir, makna muta' tuti'uhul malaika, semua malaikat tunduk patuh di bawah perintah Jibril. Jadi Jibril itu komandannya para malaikat. Semua malaikat tunduk dengan malaikat Jibril. Ya Allah jadikan semua tunduk dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian juga sifatnya juga sama amin.
Lalu sampai mana kemudian juga kata Allah Muslim, kemudian juga malaikat Jibril ini adalah malaikat yang amin. Apa itu amin? Sebagaimana gelar yang digelari kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin. Ya, gelar amin ini malaikat Nabi Muhammad SAW sebelum diutus ya sebagai Nabi dan Rasul ini. Itu semua orang-orang Quraisy, semua orang-orang Arab saat itu menjuluki Nabi, melabelkan, menobatkan Nabi sebagai orang yang amin, terpercaya, amanah. Makanya beliau ketika Nabi menulis sebagai Rasul, yang kemudian dakwahnya, risalahnya bertentangan dengan akidah mereka, ya mereka sudah sulit untuk menolaknya. Nggak mungkin. Yang dibawa oleh Rasul ini suatu yang sesat, suatu yang batil, pasti benar. Tapi mereka menolaknya karena kesombongan, ya karena merasa nanti hilang kehormatannya, kok bisa ikut dengan anak yang baru muda belia ini. Jadi mereka itu karena kesombongan, gengsi, ya karena takut kehilangan kehormatannya, takut dikucilkan. Itu yang ada pada orang-orang saat itu kenapa menolak dakwahnya Rasul. Ya, para tahu kebenaran. Ya. Maka begitu pun malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena malaikat Jibril adalah malaikat yang amin, yang digelari adalah amin. Apa itu amin? Terpercaya, amanah dengan wahyu yang akan dia bawa dan dia sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di Al-Quran itu begitu agungnya firman Allah, ya, disampaikan oleh malaikat yang mulia, diturunkan kepada Nabi yang mulia, dan kepada manusia yang akan menjadi manusia yang mulia. Suasana. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala setelahnya mengatakan, memberitakan tentang Nabi kita, baru itu Nabi Muhammad SAW. Tadi tentang malaikat Jibril. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, Allah mengatakan, dan tidaklah sahibukum, teman kalian, ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan bukanlah Nabi Muhammad SAW ya teman kalian ini. Kenapa digelari sahib? Ya, sahib itu berarti teman yang baik, ya, teman yang setia. Jadi dalam bahasa Arab itu teman itu banyak sinonimnya, tapi mempunyai makna yang berbeda-beda. Ada teman itu bahasa Arabnya zamil, ya, ada teman itu bahasa Arabnya sadiq, ada teman itu bahasa Arabnya khalil. Itu semuanya punya makna berbeda-beda. Ya, kata ada sadiq, ada zamil. Zamil teman biasa, sadiq itu lebih dekat lagi hubungannya. Ya, kemudian ada lagi nama teman itu sahib. Nah, para sahabat dikatakan sahib. Kenapa para sahabat itu dikatakan sahabat? Itu bentuk jamak dari kata sahibun. Dan sahib maknanya dari asal kata ya sahaba yashab, setia menemani, setia menyertai. Maka sahabat itu orang yang paling setia dengan Nabi. Yang dimana ada Nabi, di situ ada sahabat menyertai Nabi. Ya, itu jadi teman dekat banget. Gitu. Ya, bahkan yang lebih dekat lagi namanya Khalil. Ya, Khalil, ya kekasih, jadi teman yang seperti kekasih. Itu Khalil. Biasanya Nabi itu gelarnya Khalilullah. Ya, teman dekatnya Allah, kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Itu bahasanya, jadi itu makna sahih. Maka Allah Subhanahu wa taala kenapa menyebutkan Nabi dengan kata sahih? Berarti betul-betul kita kenal, berarti teman yang kita betul-betul kenal, yang kita dekat, yang semua kita tahu siapa Nabi. Maka Allah mengatakan wa ma sahibukum, dan tidaklah teman dekatmu ini, teman kalian, maksudnya Muhammad SAW, bimajnun, yang kamu tahu ini, kamu betul-betul tahu tentangnya ini, bimajnun, dia bukan orang gila. Majnun maknanya apa? Gila. Majnun bukan orang gila sebagaimana yang dituduhkan, ya, yang itu pun rekayasa untuk dituduhkan kepada Nabi kita biar orang tidak mau mendekati dakwah Nabi. Ya, kan itu jadi di antara kebingungan orang-orang saat itu untuk biar tidak mengikuti dakwah Nabi yang hak ini, ya, itu mereka bingung apa yang pantas digelari kepada Nabi ini. Jadi mereka
orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam saat itu, ya untuk dalam rangka menjauhi orang-orang itu mengikuti kebenaran Nabi kita Muhammad SAW yang pasti akan diterima secara akal manusia. Itu berupaya bagaimana orangnya jangan sampai deketin Nabi. Gimana caranya biar orang gak deketin Nabi? Mereka bingung tuh. Kalau bilang Nabi penjahat, Nabi kan jahat, ya kan? Kalau Nabi ada orang yang zalim, Nabi gak zalim. Kalau orangnya kemudian penipu, Nabi gak pernah nipu. Mereka bingung tuh, ya. Orang-orang saat itu bingung bagaimana ya menyematkan yang buruk pada Nabi SAW yang mereka nggak mendapatkan celahnya. Apa celahnya? Apa yang membuat bisa Nabi itu tercela? Ya, mereka sendiri padahal menggelarkan Nabi itu amin. Maka mereka akhirnya buat gelar ini gelar orang gila. Nabi itu orang gila. Ya, itu yang maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi kalian, teman dekat kalian yang kalian betul-betul mengetahuinya dia bukan gila. Ya itu beliau sendiri ya. Lalu Allah kemudian mengatakan wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh ya ra'ahu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat itu kepada malaikat Jibril, pernah melihat malaikat Jibril ini ya dalam bentuk aslinya bil ufuqil mubin, di cakrawala. Ufuk itu cakrawala ya, di langit ya, di ufuk yang al-mubin yang begitu terangnya, artinya betul-betul melihat Nabi SAW. Ini di antara mukjizat Rasulullah SAW. Itu Nabi diperlihatkan oleh Allah bisa melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya. Jadi Nabi pernah melihat malaikat Jibril itu dalam bentuk nyata yang Allah ciptakan ya. Walaqad ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril alladhi ya'tihi birrisalah ala suratihi al-haqiqiyyah allati khalaqahu Allah 'alaiha fil ufuqil 'azim. Ya betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melihat malaikat Jibril yang datang membawa risalah untuknya dengan bentuk aslinya, dengan bentuk hakiki ya, yang Allah menciptakannya ya. Dan itu bukan samar-samar. Kenapa? Karena dilihat oleh Nabi SAW ya di ufuk yang begitu terang, di tempat yang tinggi ya, yang begitu jelas nyata orang melihat. Jadi Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian Allah juga menyifatkan Nabi SAW mensifati Nabi wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah, di sini maknanya an-nafi ya, maknanya tidak. Ya, Allah mengatakan wa ma huwa, dan tidaklah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa dia maknanya, dan tidaklah dia Nabi Muhammad 'alal ghaibi bidhanin al-ghaib ya, terhadap hal-hal yang gaib, maksudnya wahyu Allah Subhanahu, terhadap semua wahyu Allah Subhanahu wa taala bidhanin, dia pelit, tidak mau mengajarkan dan mengabarkan, tidak mau menjelaskan. Nabi bukan orang yang ada kebenaran lalu disembunyikan oleh Nabi ya. Nabi bukan orang yang menyembunyikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi bukan orang yang bakhil, dhanin maknanya bakhil ya. Nabi bukan orang yang pelit, maksudnya tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau menjelaskan ketika apalagi diminta untuk menjelaskan kebenaran. Maka Nabi orang yang pasti akan menjelaskan ya. Pasti orang yang mau menyampaikan, menjelaskan kebenaran kepada umatnya ya. Tidak ada yang tutupi, tidak ada yang kalau kebenaran ini disampaikan nanti orang buntu nih, saya tutupin gitu, maksudnya gitu Pak ya. Semua yang disampaikan oleh Nabi SAW, semua yang datang yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang bakal pasti menguntungkan manusia ketika mengikutinya, itu semuanya tidak ada yang ditutupi sama Nabi. Semua yang menyelamatkan manusia, yang membuat manusia masuk surga, menyelamatkan dari api neraka, semua yang disampaikan sama Nabi, semua yang diberitakan sama Nabi ya. Yang itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah kembali menyebutkan tentang wahyu Allah Al-Quran ini yang disampaikan oleh Nabi, yang tadi disampaikan oleh yang diturunkan oleh malaikat Jibril untuk sampaikan kepada Nabi, kemudian disampaikan kepada manusia umat ini. Allah mensifati Al-Quran wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan tidaklah dia Al-Quran yang dia adalah ucapan syaitan yang terkutuk ya. Jadi Al-Quran ini bukan ucapan syaitan ya, dia bukan ucapan, dia firman Allah Subhanahu wa taala
Dia bukan ucapannya syaitan yang terkutuk, matrudun min rahmatillah, yang terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi apa namanya, ar-rajim maknanya yang dilaknat, dikutuk gitu maksudnya. Itu maksudnya adalah dia dijauhkan sejauh-jauhnya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau jauh dari rahmat Allah berarti yang ada apa? Didekatkan dengan siksa Allah, pasti disiksa. Oke. Walakinnahu kalamullah, tetapi Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelahnya Allah mengatakan fa aina tadhhabun? Ya, kemana kalian akan pergi, kata Allah. Kemana kalian akan mengelak? Kenapa kau bisa, akal kalian tidak bisa menerimanya, kata Allah. Ya. Bagaimana mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala, akal kalian kemudian mendustakannya? Pada jelas-jelas Al-Quran itu bersumber dari Allah. Ya, dia disampaikan, diamanatkan untuk disampaikan melalui malaikat yang amanah, malaikat yang terpercaya, yang mulia, utusan Allah yang mulia. Ya. Yang gak mungkin itu salah, yang pasti benar, membawa kebenaran. Kok bisa didustakan maksudnya itu? Kok bisa akal kalian mendustakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya, fa aina tadhhabun? Ya, kemana kau akan pergi, mau berhujah apa lagi maksudnya? Mau berargumentasi apa lagi untuk tidak bisa menerima Al-Quran? Untuk tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mau apa lagi kata Allah? Lalu Allah menyebutkan juga tentang Al-Quran ini, in huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa, tidaklah Al-Quran, kata Allah, tidaklah dia Al-Quran, huwa ini dia, tidak dia Al-Quran ini, kata Allah, illa dzikrun lil alamin, kecuali sebagai zikrun, peringatan, pelajaran, nasihat, ya, yang membawa kebenaran, yang membawa ketenangan, yang menyelamatkan, ya, lil alamin, kepada seluruh alam, kepada manusia, jin, ya. Maka semua yang mau mengambil kebaikan dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan. Ya. Bagi orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai penyelamat, maka akan selamat dengan dia mentadabburi Al-Quran. Ya, maksudnya maka Al-Quran tidak lain dan dia bukan, dia adalah peringatan, dia adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Pasti dia akan mendapatkan nasihat sebaik-baik nasihat ketika dia membaca, mempelajari Al-Quran. Lalu Allah dia dua ayat terakhir mengatakan liman syaa minkum. Siapa yang orang yang betul-betul mendapatkan nasihat dari Al-Quran? Siapa orang yang betul-betul akan mendapatkan nasihat dari Al-Quran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itu kata Allah, liman syaa minkum, bagi siapa yang mau di antara kalian ayyastaqim, untuk istiqamah. Ya. Bagi siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk ya istiqamah dalam kebenaran dan keimanan. Jadi orang-orang yang betul-betul mau istiqamah, ya, orang-orang yang betul-betul mau berjalan istiqamah di atas kebenaran dan iman, maka dia betul-betul akan mendapatkan nasihat Allah sebagai nasihatnya, ya, yang akan membimbingnya untuk bisa mendapatkan istiqomah itu. Lalu pada ayat terakhir, wa ma tasya'una, dan kalian tidak akan bisa istiqomah, kata Allah. Wa ma tasya'un, dan kamu tidak akan bisa mampu untuk istiqomah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kamu menghendaki istiqomah, kata Allah, illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki istiqomah itu untuk kalian. Ya, illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendakinya. Ya, kecuali Allah menghendakinya. Jadi kita bisa berencana. Semua kita ingin istiqomah. Semua kita ingin beribadah kepada Allah. Tapi tidak semua orang itu kemudian dimudahkan, dikehendaki oleh Allah untuk melakukan ibadah itu. Bukan kita pengen, misalnya ada orang malam ingin tahajud, ya, dia sudah berniat, bahkan berikhtiar, tapi ternyata dia nggak bisa bangun malam juga, 14 malamnya. Kenapa itu? Ya, karena sesungguhnya yang bisa memampukan kita untuk mewujudkan semua yang kita inginkan, ya, termasuk di dalam kita beribadah kepada itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Perlu diminta kepada Allah, perlu diupayakan dengan maksimal,
Yang juga yang tidak kalah pentingnya adalah meminta berdoa kepada Allah untuk kita istiqomah. Maka Allah mengatakan wa ma tasyauna, dan kalian tidak bisa berkehendak, berkeinginan ya untuk istiqomah, untuk melakukan apapun kecuali Allah menghendakinya. Ya Rabbul Alamin, Allah yang Maha Mencipta, memelihara ya seluruh alamin. Wallahu a'lam. Saja saya sampaikan sebentar ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita dengarkan kajian tafsir kita surat At-Takwir ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita, menambah keimanan kita dan semangat kita untuk menyiapkan diri, membekali diri kita untuk banyak beramal soleh dalam rangka menghadapi yang kiamat, kematian dan kehidupan setelahnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan seperti itu? Ya. Kalau tidak ada, kita coba dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.